materi Keminangkabauan tentang salapan buka jangko. Ambo Kurnia Sandi, Ambo Talita Putri Rizal, Ambo Dulfeni Putri, Ambo Nafisa Syahnas, Ambo Nafisa Laki, Ambo Zikra Reza, Ambo Tisha Pangerat Yanti, Ambo Faria Alida Komai, Ambo Alifa Putri. Selamat menyaksikan. Yang pertama, nak luri rentangkan tali. Biasanya, orang Minangkabau apabila ingin menaikkan fondasi atau tonggak, ini akan mengukur dengan tali dari ujung ke ujung atau dari atas ke bawah untuk fondasinya itu lurus. Sama seperti orang Minangkabau, agar berada di jalan lurus dengan cara sholat 5 waktu, yaitu 17 rakaat sehari, agar awak berada di jalan yang batur. Selanjutnya, Ambo ingin menjelaskan tentang nak kayo puai mencari. Nak kayo puai mencari, maksudnya untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan, tentunya orang tersebut harus memiliki yaitu pintar, lalu rajin dan ulet, dan gigit. Dan pantang menyerah menurut adat Minangkabau disebut dengan tage. Tage ialah di mana seseorang tersebut memiliki pendirian yang pintar, kuat dan hebat. Dan orang-orang yang berhasil ataupun orang-orang yang sukses tentunya memiliki yang dinamakan dengan kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah seseorang yang dimana mereka tidak menjadikan masalah keuangan pada mereka menjadi masalah utama, dan mereka lebih menyelesaikan masalah yang lebih penting daripada masalah yang lain. Lalu ada tujuh yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berhasil. Yang pertama ialah orang-orang yang mampu memanajemen atau mengolah keuangan secara bijak. Yang kedua ialah orang yang bertanggung jawab ataupun orang yang berani menanggung resiko yang ia hadapi dan berani menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ialah orang-orang yang memiliki pendapatan ataupun memiliki penghasilan secara stabil. Lalu yang keempat ialah orang-orang orang-orang yang mampu menyelesaikan ataupun mendengarkan suatu permasalahan atau mendengarkan suatu kisah-kisah dari orang-orang yang sukses dan menjadikan sebagai motivasi. Yang kelima, orang-orang sukses tentunya mereka selalu orang-orang sukses tersebut mereka selalu berlatih dan mengasah skill mereka agar tidak dapat dikejar oleh orang-orang lain. Yang keenam ialah mereka ketika mendapatkan suatu kekayaan atau mendapat penghasilan, mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, orang-orang yang sukses ialah orang-orang yang dimana dia merasa bahwasannya yang ia dapatkan tersebut bukanlah akhir, atau kekayaan yang ia dapatkan bukanlah akhir dari segalanya, sehingga mereka berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Sekian dari saya. Selanjutnya, awak akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu nak pandai rajin belajar. Kalau Nio pandai, harus rajin belajar. Dengan rajin belajar, tidak hanya akan menjadi pandai, tetapi juga belajar cara menghargai orang lain. Dengan belajar, awak akan mencapai kesuksesan di dalam hidup. Salah satu nilai budaya yang terdapat dalam materi nak pandai rajin belajar, yaitu yang dapat kita ambil, yaitu adalah yang pertama, rajin belajarlah sejak kecil, sebab kelak dewasa kita akan pandai memahami dan menghadapi masalah yang akan datang. Maka rajin-rajinlah belajar agar mencapai kesuksesan di dalam hidup kita. Nan kampe, nak mulia, tapati janji. Kalau kita ingin mulia dan dimuliakan orang lain, selalulah menepati janji kepada siapa saja, bila saja, walaupun dalam keadaan apa saja. Dalam menggunakan kalimat, insya Allah agar berhati-hati dalam berjanji. Tradisiko majan orang Minangkabau untuk selalu berhati-hati dalam berjanji. Karena pada umumnya, orang yang banyak mengumbar janji itu tidak ditepati. Padahal melanggar janji itu bisa membuat tali silaturahmi kita terputus. Omongan disebut jokiasan. Jadi, kalau awak ingin mulia, tetaplah konsekuen dan komitmen dengan janji nan Allah apa buat. Nan kalimo, nak tuah batabo budi. Tuah merupakan sifat seseorang yang bijaksana, di mana perbuatan dan
perlakuannya dijadikan sebagai acuan sehingga ia sangat dihormati dalam negeri. Jika ingin bertuah, maka bertaburlah budi yang banyak. Budi adalah kesanggupan seseorang merasakan ke dalam dirinya yang dirasakan oleh orang lain. Untuk mendapatkan budi, kita harus memiliki sifat raso, pareso, malu, dan sopan. Sifat-sifat yang mencerminkannya itu ada adil, jujur, bertanggung jawab, saling tolong-menolong, hormat kepada orang tua dan guru. Poin ke-6 yaitu nak namo tingkah jaso. Jadi jika nio namo awak dikenang orang, awak harus melakukan sesuatu hal agar nama awak itu bisa dikenang orang. Pertama, awak bisa menjaga integritas diri. Kedua, awak bisa berperilaku ramah. Ketiga, awak harus menjaga kata-kata dari muncul awak. Sampai awak harus membantu sesama. Kelima, awak harus menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Karena awak harus menjadi pribadi yang terus belajar. Lalu awak juga bisa meningkatkan skill komunikasi. Lalu awak juga harus menjaga kehadiran secara daring. Lalu awak harus membangun hubungan yang baik terhadap sesama. Dan terakhir, kita harus meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus. Angka 3, nak tagu paham dikunci. Nak tagu paham dikunci memiliki makna yakni ketika seseorang ingin memiliki pendirian yang kuat, maka ia harus memiliki pemahaman yang mantap dan keyakinan yang kokoh terhadap apa yang ia yakini. Yang artinya, seseorang harus memiliki pendirian yang kuat dan tidak dapat tergoyahkan oleh apapun itu. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama ada keteguhan pendirian, yang kedua ada kepribadian yang kuat, yang ketiga ada konsistensi, yang keempat ada pelestarian budaya serta adat Minangkabau. Contohnya ialah pelajar yang memahami arti kedisiplinan akan tetap belajar meskipun tanpa kehadiran guru ataupun diawasi oleh guru. Dan terakhir ialah nak sampai mendaki jua menyanda kepada Allah, yang artinya setiap keinginan yang tumbuh dari dalam hati setiap orang yang beriman akan selalu menyertakan Allah di setiap segala urusannya. Lalu, apakah ada nilai-nilai budaya orang Minangkabau dalam penerapan nak sampai mendaki dan menyanda kepada Allah? Jawabannya adalah ada. Salah satunya adalah adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitab Allah. Itu berarti bahwa orang-orang Minangkabau, orang-orang awak itu sangat kental ajaran agamanya, dan di mana agamanya kok dimasukkan dalam adat dan kesehariannya. Dan salah satunya ialah dalam berurusan ataupun memiliki usaha. Orang Minang selalu menyertakan Allah dalam usahanya sehingga usaha yang dilakukan tidaklah sia-sia. Lalu, apakah penerapannya dapat kita terapkan sampai saat ini? Jawabannya masih bisa. Contoh-contoh penerapan mendakwahkan diri kepada Allah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, menyadari bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Yang kedua, melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama. Dan yang paling penting ialah bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Sekian dulu presentasi penjelasan materi dari kita.